Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur Tuhan pertemukan kita di Rabu pagi ini. Tentu itu adalah anugerah dan berkat dari Tuhan buat saudara dan saya. Maka mari kita yang mensyukurikan kebaikan Allah ini, kembali kita bawa kesediaan kita untuk menerima firman-Nya lewat pembacaan Alkitab dan pemberitaan firman Tuhan di pagi ini. Mari kita berdoa saudaraku, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau selalu ada untuk kami. Kehadiran-Mu memberikan kami kekuatan dan semangat untuk tetap melihat kehidupan ini dengan iman, yang di dalamnya kami terus menyatakan kesetiaan kepadamu. Berkati kami terus Tuhan, agar dengan berkat-Mu kami selalu layak untuk menerima firman-Mu, khususnya di pagi hari ini. Agar firman Allah yang kami terima di pagi ini menjadikan kami semakin bersemangat menyatakan kehadiran-Mu dalam kehidupan di muka bumi ini untuk kemuliaan nama-Mu. Untuk apa yang kami minta ini Tuhan, berfirman-Lah, karena kami sedia mendengarkannya. Demi Yesus yang adalah firman kami sudah berdoa. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Rabu pagi ini terambil dari kitab Injil Matius pasalnya yang ke-9 ayat 1 sampai dengan 8. Demikian bunyinya. Orang lumpuh disembuhkan. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, ia menghujat Allah. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Masakan lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Saudaraku, tema renungan kita di pagi ini tertulis dalam Sabda Bina Umat. Ia tahu pikiran pemimpin. Ia tahu pikiran pemimpin. Saudaraku, saya tidak tahu persis ada berapa banyak kali Bapak Ibu melakukan hal-hal yang spektakuler, hal-hal yang besar dalam hidup ini. Atau mungkin bukan dari Bapak Ibu, tapi dari orang lain yang Bapak Ibu ketahui. Bahwa sesama kita manusia memiliki potensi yang luar biasa, sehingga dalam mengkaryakan potensi itu dia melakukan hal-hal yang besar, yang dalam ukuran manusia sangat menakjubkan, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, saya pikir ini bukan sesuatu yang salah, Bapak Ibu Saudaraku, karena memang Allah selalu meminta kepada kita untuk juga bisa melakukan hal-hal yang besar dalam pengertian sesuatu yang dapat mendatangkan kemuliaan bagi namanya. Nah, saya pikir ini perlu kita garis bawahi. Sesuatu yang besar yang kita lakukan, ya, itu mendatangkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, saya katakan tadi saudaraku di awal khotbah, ya, entah berapa banyak kali saya dan Bapak Ibu melakukan hal-hal yang besar, itu tidak salah. Atau mungkin orang lain melakukannya juga, itu tidak salah. Tetapi mari kita lihat, apakah sesuatu yang besar yang kita lakukan dari kemampuan diri kita,
Karena kita punya talenta, kita punya potensi, itu untuk kemuliaan nama Tuhan atau untuk kepujian bagi diri kita sendiri. Ini yang menjadi tanda tanya besar yang perlu kita renungkan. Kalau saya boleh mewakili Bapak Ibu, dan kalau kita mau jujur, ya, ini kalau kita mau jujur, persoalannya banyak kali kita tidak suka jujur. Maaf kalau saya salah. Kalau kita mau jujur, saudaraku, di peristiwa besar yang kita lakukan oleh karena potensi atau talenta yang kita miliki, di sana kita meminta hormat, kita meminta kita yang dipuji. Ya. Bukan Allah yang memberikan potensi itu, yang memberikan talenta kepada kita. Saya mau katakan saudaraku, ini sangat berbahaya dan sangat tidak menguntungkan kita. 1.000, 2.000, 3.000 pujian kita dapatkan dari manusia yang mengapresiasi hasil kerja kita yang besar, ya. Itu tidak berdampak bagi kita untuk menuju surga kalau Tuhan tidak dipermuliakan di dalamnya. Kenapa saudaraku, ketika kita hanya ada dalam batasan untuk meminta dipuji dari orang-orang yang menyaksikan hal besar yang kita lakukan, itu konteksnya dunia. Dan kecenderungan yang terjadi adalah kita menjadi sombong, kita menjadi angkuh, kita merasa kita berbeda dengan orang lain. Kita mau disanjung, kita mau dipuji, kita mau dikhususkan, kita mau diidolakan. Dan firman Tuhan sudah berkata, orang yang tinggi hati akan direndahkan. Ya. Dan tidak sedikit saudaraku, orang yang mencari pujian, pada akhirnya direndahkan oleh Allah, dipermalukan oleh Allah. Saya pikir ini baik saudaraku untuk kita renungkan. Kenapa? Supaya kita mulai menyadari hari ini, seperti apapun potensi yang ada pada kita, seperti apapun talenta yang kita miliki, itu dari Tuhan. Supaya kita tahu melakukannya untuk kembali mempermuliakan nama Tuhan. Bukan untuk kepujian diri kita. Ya. Ini yang dilakukan oleh Yesus dalam bacaan kita, saudaraku. Dia lakukan sebuah mujizat menyembuhkan orang lumpuh sebagai manusia. Itu untuk Tuhan. Itu untuk Tuhan. Dia katakan dalam bacaan kita bahwa Allah memberi kuasa kepada seorang manusia. Manusia itu mewakili saya Bapak Ibu. Kata manusia yang dalam diri Yesus itu mewakili saya Bapak Ibu. Bahwa kita juga diberi kuasa. Sama seperti Yesus. Tapi mari kita imani kuasa yang ada pada kita yang datang dari Allah. Kita harus demonstrasikan, kita harus refleksikan, kita harus lakoni itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Supaya sesuatu yang kita kerjakan itu membawa orang kepada kesediaan mengagungkan Allah. Bukan memuji kita. Coba kita lihat ayat-ayat dalam bacaan kita, dikatakan begini. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Kepada manusia, kepada saya dan Bapak Ibu. Karena sesuatu yang besar yang kita lakukan sebagai manusia yang diberkati oleh Allah, yang diberikan potensi, diberikan talenta, diberikan karunia oleh Allah, orang lain melihat kita, ya, untuk memuji Allah. Saya pikir ini sesuatu yang baik saudaraku. Jangan kita mengejar popularitas, ketenaran. Itu hanya menjebak kita kepada kehancuran. Tidak sedikit orang yang terkenal. Kita tidak usah sebut siapa namanya. Tapi dilupakan. Bahkan dicampakkan. Karena masa terkenalnya kita itu ada waktunya. Tidak mungkin kita di atas daun, di atas angin terus. Tidak mungkin kita ada di tingkat yang tinggi terus. Orang bilang hidup ini ibarat roda, dia berputar. Kalau kita ada di atas, jangan kita merasa bahwa kita di atas angin. Kita paling tinggi.
Suatu saat dia akan berputar. Tidak ada orang yang jadi presiden, maaf ya, kita tidak menyinggung presiden, lalu kemudian dia tidak akan turun ke bawah. Dia tidak akan kembali menjadi masyarakat biasa. Tidak ada seorang jenderal, dia akan jenderal terus. Ada masa di mana dia menjadi mantan jenderal. Bukan berarti tidak boleh jadi jenderal, Bapak Ibu Saudaraku. Silakan, sepanjang itu Tuhan berikan. Sepanjang Tuhan izinkan. Kenapa tidak kita bersyukur? Tapi bukan berarti ketika kita sudah ada di paling atas, kita serasa bahwa, wow, hidupku perfect, hidupku sempurna. Tidak. Semua Tuhan mungkinkan untuk kita miliki. Tapi bukan untuk kemudian kita lupa diri. Kita meminta supaya kita dipuji. Ya. Ini yang diinginkan oleh Yesus kepada orang lumpuh ini. Pergi. Ya. Kata pergi di sini bahwa berkat yang engkau dapatkan dari Allah untuk menyatakan kepada orang banyak bahwa ini pekerjaan Allah. Saya bisa berjalan lagi ini karena pekerjaan Allah. Bukan kamu pergi menyombongkan dirimu. Bukan pergi kemudian memperkenalkan dirimu. Oh, saya sekarang sudah hebat, sudah kuat, sudah bisa jalan. Bukan. Pergi untuk menyembah Allah. Banyak sekali saudaraku ya, di dalam firman yang kemudian menjadi spirit bagi kita bahwa di dalam kita mengalami pengampunan, di dalam kita mengalami pembebasan, di dalam kembali kita dilayakkan oleh Allah, bukan berarti hidup itu kemudian kita lakoni untuk kepentingan kita. Wah, mumpung saya bisa jalan nih, saya cari kerja deh, supaya saya punya harta, supaya saya terkenal, ya, supaya saya bisa makan enak dan seterusnya. Bukan. Jadi dia bisa berjalan untuk dia pergi mempermuliakan nama Allah. Karena tidak ada yang kekal dalam hidup ini, saudaraku. Semua ada dalam kewenangan Tuhan, semua ada dalam kehendak Allah. Jangan kita lupakan akan peran Tuhan. Berkali-kali dalam khotbah yang saya sampaikan, saya katakan, tidak akan pernah bisa diputar hakikat keberadaan Allah dengan manusia. Tidak. Kalau Allah, hakikat keberadaan Allah itu adalah sang pencipta, dan hakikat keberadaan manusia hanyalah ciptaan. Jadi jangan dibalik. Manusia tidak akan pernah bisa menjadi sang pencipta. Tidak, manusia tidak akan pernah bisa menyamai Allah seperti yang diupayakan oleh Adam dan Hawa di Firdaus. Tidak bisa. Ya. Manusia tidak bisa menyaingi Allah dengan karya-karya besarnya. Seperti orang Israel membangun menara Babel. Tidak bisa. Walaupun dia bisa membangun sampai ke langit, tetap dia ciptaan, tidak boleh sombong di hadapan Tuhan. Karena bukti dari kesombongan membuat mereka dipermalukan. Menara Babel diruntuhkan. Adam dan Hawa dilempar keluar dari Taman Eden. Ya. Khotbah yang lalu saya tidak tahu kapan saya sampaikan peristiwa kapal terbesar di dunia, kapal Titanic. Bukan main. Waktu opening diperkenalkan di mata dunia, ini kapal paling lengkap, paling besar dan seterusnya. Dipamerkan, ini yang buat, wah dia luar biasa, dia blablu di dalam kapal. Di masa-masa opening itu dia membuat pesta yang luar biasa. Kita bisa lihat di filmnya, saudaraku. Tapi mari kita lihat kesombongan manusia membawa dia kepada kehancuran. Belum sampai ke pelabuhan yang kedua, baru saja meninggalkan pelabuhan yang pertama, tempat di mana dia dipromosikan, ya. Hanya oleh karena batu es, dia tidak berwujud lagi. Tenggelam. Bukan saja kerugian materi, tapi nyawa. Tidak terhitung jumlahnya berapa. Yang tenggelam bersama dengan kesombongan dan keangkuhan manusia. Tidak bisa, saudaraku. Kita tidak bisa mengalahkan Allah. Ya.
Jadi mari kita bangun pikiran kita bahwa Allah itu tak terkalahkan, sehingga yang ada di pikiran kita selalu berpikir positif, berpikir imani tentang Allah. Ya, itu yang mau disampaikan oleh tema kita. Ia tahu pikiran pemimpin, dia tahu. Ya. Ketika orang-orang menghujat Yesus pada waktu itu, dia menghujat Allah. Tuhan tahu, Yesus tahu. Di khotbah kita kemarin saya bilang Allah, Yesus itu gak bisa dibohongin. Petrus mau bilang aku mengasihi engkau Tuhan, tapi Tuhan bilang tidak. Aku tahu kamu bohong, kamu tidak tulus. Sampai dia harus bertanya sampai 3 kali, apakah engkau mengasihi aku? Jelas sekali juga di dalam bacaan kita. Yesus tahu apa yang ada di pikiran mereka. Jadi saya pikir ini sesuatu yang baik sekali untuk kita renungkan. Supaya ketika kita melangkah di sisa waktu yang sedikit di 2020 sebelum kita masuk 2021. Kita mulai prepare diri kita, saudaraku. Betul-betul kita bangun semua pikiran kita hanya untuk berpikir tentang Allah, Allah dan Allah. Karena dialah yang layak disembah, dia yang layak diagungkan, dia yang harus kita jadikan Tuhan dan Juru Selamat. Bukan orang lain atau diri kita. Jangan merampas hak Allah. Tuhan tidak mau. Jangan duakan Allah. Tuhan tidak mau karena dia Allah yang pecemburu. Jadi baik sekali. Di minggu-minggu Adventus ini, betul-betul kita merenungi diri kita. Siapa kita di hadapan Tuhan? Jawabannya adalah, kita adalah ciptaan yang harus menyembah Sang Pencipta. Supaya kita tidak pernah sombong di hadapan Allah. Karena kita membutuhkan Allah. Selamat meyakini diri. Kita hamba-hamba Tuhan, kita pelayan Tuhan, kita anak-anak Tuhan. Maka kita akan terus menyembah Tuhan. Maka di dalamnya berkat Allah selalu ada pada saudara dan saya. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah berkati kami di pagi ini. Kami sungguh bersyukur kembali Engkau ingatkan kami Tuhan. Bahwa kami harus menyadari kami ini manusia yang sangat membutuhkan Allah dalam hidup kami. Sehingga kami tidak pernah sombong di hadapan-Mu Tuhan. Kami tidak pernah berpikir kalau Engkau Allah yang jahat. Tapi kami terus berserah kepadamu. Karena kami tahu apa yang datang dari Tuhan itu berkat. Tidak ada yang salah yang datang dari Engkau Tuhan. Biarkan kami menjalani hari ini, menjalani masa-masa Adventus ini tetap dengan iman. Sehingga Tuhan, ketika kami ada di masa Natal dan Tahun Baru, kami bersuka cita karena berkat-Mu ada pada kami. Ini doa kami Tuhan, sempurnakan dan kabulkan. Karena kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Haleluya, puji Tuhan. Amin.